Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali kajian fikih kita dan sekarang kita sampai pada tema salat Jumat. Kemarin ataupun pekan yang lalu kita membahas tentang sujud sahwi dan sekarang kita masuk pada tema yang baru, yaitu terkait dengan sholat Jumat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari Jumat adalah hari yang mulia ataupun hari yang paling mulia di antara hari-hari yang ada pada satu pekannya, berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairu yaumin tala'at alaihi asyamsu yaumul jum'ah, fihi khuliqa Adam wa fihi udkhilal jannah wa fihi ukhrija minha. Sebaik-baik hari di satu pekannya adalah hari Jumat. Fihi khuliqa Adam, di hari Jumat tersebut Adam diciptakan, wa fihi udkhilal jannah, dan di hari Jumat juga Nabi Adam dimasukkan ke dalam surga, wa fihi ukhrija, dan di hari itu pula Nabi Adam dikeluarkan dari surga. Dan tentunya karena keutamaan hari Jumat ini, ada beberapa ibadah-ibadah yang disyariatkan untuk dilakukan dan untuk dilaksanakan di hari Jumat. Ada ibadah tersebut yang hukumnya wajib, ada yang sifatnya sunnah muakkadah ataupun yang sangat dianjurkan. Di antara ibadah yang diwajibkan ditunaikan pada hari Jumat adalah melaksanakan ibadah sholat Jumat. Hukumnya wajib berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati, apabila kalian diserukan untuk menunaikan salat Jumat, apa yang harus kalian lakukan ataupun apa yang wajib kalian lakukan, fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah ataupun wajib bagi kalian untuk bersegera mengingat Allah Subhanahu wa taala, dalam hal ini melaksanakan ibadah sholat Jumat. Apapun kesibukan kalian, ketika sudah dikumandangkan azan untuk sholat Jumat, maka tinggalkan kegiatan tersebut, termasuk kegiatan jual beli, wadharul bai', dan tinggalkanlah kegiatan jual beli. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, karena hal demikian lebih baik bagi kalian apabila kalian benar-benar mengetahuinya. Itu salah satu dalil yang menyebutkan ataupun yang menjelaskan bahwasanya sholat Jumat itu hukumnya wajib, khususnya bagi laki-laki. Dan perlu kita ketahui bahwa kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya ada beberapa syarat ataupun hukum-hukum terkait dengan sholat Jumat. Di antaranya waktunya adalah waktu sholat zuhur. Sholat Jumat baru boleh dilakukan ketika waktunya sudah masuk, dan waktu masuk sholat Jumat adalah sama seperti waktu masuknya sholat zuhur. Kemudian jumlah jamaahnya paling sedikit 3 orang. Umpamanya kalau di suatu daerah hanya ada 3 orang dari kaum muslimin, maka boleh ataupun wajib bagi mereka untuk melaksanakan sholat Jumat. Salah satu di antara mereka menjadi khatib dan juga menjadi imam. Kemudian ketika sholat Jumat harus ada 2 khutbah, dan di 2 khutbah tersebut tentunya masing-masing ada puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian pesan-pesan untuk kebaikan, terkait dengan kebaikan dan juga untuk ketakwaan. Kemudian
sholat Jumat itu juga dilaksanakan 2 rakaat. Nah, 2 rakaat bukan seperti sholat zuhur yaitu 4 rakaat. Dan ketika kita sudah menunaikan sholat Jumat, tidak perlu lagi kita menunaikan ataupun melaksanakan sholat zuhur. Tidak perlu lagi menunaikan ataupun melaksanakan sholat zuhur. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika khatib sedang khutbah, maka bagi jamaah tidak boleh melakukan hal-hal yang bukan bagian dari maslahat sholat Jum'ah, seperti menegur ataupun berbicara ataupun bermain-main. Itu tidak boleh dilakukan oleh jamaah ataupun oleh pendengar khutbah ketika khutbah atau ketika khatib sedang berkhutbah, karena itu termasuk bagian dari laghwun, hal-hal yang dilarang dalam Jumat. Ketika hal tersebut dilakukan, bisa jadi ataupun banyak dari ulama mengatakan bahwasanya Jumatnya tidak sah. Bahkan secara menyentuh menyentuh haso saja, menyentuh kayu ataupun batu saja itu tidak boleh dalam ketika khatib sudah naik ke atas mimbar dan sudah memulai khutbahnya. Ini menunjukkan keagungan khutbah tersebut, kecuali ketika kita baru masuk sholat Jum'ah dan melaksanakan sholat sunnah, itu tidak mengapa. Yang dilarang adalah ketika khatib sudah memulai khutbahnya, maka tidak boleh lagi kita melakukan kegiatan-kegiatan kecuali konsentrasi untuk mendengar khutbah yang disampaikan oleh khatib. Kecuali orang ataupun jamaah yang masuk ke dalam masjid dan khatib sedang berkhutbah, maka disyariatkan dan juga disunnahkan bagi dia untuk tidak duduk terlebih dahulu, namun yang dilakukan adalah melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat ataupun tahiyatul masjid. Itu tidak mengapa. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu tadi ibadah yang disyariatkan di hari Jumat dan hukumnya wajib. Dan juga ada ibadah-ibadah yang disyariatkan di hari Jumat namun hukumnya mustahabbah ataupun sangat dianjurkan. Apa saja itu? Yang pertama, kathratu as-salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam, memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min afdali ayyamikum yaumul jum'ah fihi khuliqa Adam alaihi salam wa fihi qubid wa fihi an-nufkhah wa fihi as-sa'qah fa'akthiru alayya min salati fa'akthiru alayya min as-salah, bahwa perbanyak kalianlah mengucapkan salawat kepadaku. Kita mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Qalu ya Rasulullah wa kaifa tu'radu salatuna alayka wa qad aramta, ay yaqulun qad balita. Qala inna Allah azza wa jalla qad harram ala al-ardi an ta'kula ajsad al-anbiya alaihi salam. Jadi pada hadis ini sekali lagi menjelaskan bahwasanya mengucapkan ataupun memperbanyak sholawat di hari Jumat merupakan hal yang sangat dianjurkan dan akan mendapatkan pahala yang begitu banyak. Bahkan di hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan ataupun bersabda, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asyara, barang siapa yang mengucapkan salawat kepada aku 1 kali, maka Allah akan membalasnya dengan 10 kali salawat. Kemudian termasuk hal yang sangat dianjurkan di hari Jumat, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah al-ightisal, yaitu mandi. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ghuslu yaumal jum'ati wajibun ala kulli muhtalimin wa ayyastanna wa yamusta-tiban in wajad. Bahwasanya mandi itu di hari Jumat itu sangat-sangat dianjurkan, sangat-sangat
dianjurkan. Itu yang kedua, yang termasuk bagian dari yang sangat dianjurkan di hari Jumat. Kemudian yang selanjutnya yang termasuk bagian dari ibadah yang sangat dianjurkan di hari Jumat adalah at-tib was-siwak, yaitu menggunakan minyak wangi kemudian juga bersiwak. Apalagi menggunakan kayu khusus untuk siwak, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man igtasala yaumal jum'ati wastaka wa massa min tibin in kana 'indahu wa labisa min ahsana thiyabihi thumma kharaja hatta ya'tiya al-masjid falam yatakhatta riqaban nasi hatta raka'a ma syaa ay yarka'a thumma ansata idza kharaja al-imam fala yatakallamu hatta yafrugha min salatihi kanat kaffaratan lima bainaha wa bainal jumu'ati allati qablaha." Pada hadis yang kita bacakan tadi, Rasulullah SAW menjelaskan, barang siapa yang mandi di hari Jumat, kemudian bersiwak, kemudian memakai minyak wangi, kemudian memakai pakaian yang paling bagus yang dia miliki. Jadi ada disebutkan beberapa sunnah tadi dan sebagainya sudah disebutkan. Yang pertama, mandi, kemudian bersiwak, kemudian memakai minyak wangi, kemudian memakai pakaian yang paling bagus yang dia miliki. Thumma kharaja hatta ya'tiyal masjid, kemudian dia berangkat dari rumahnya, beranjak dari rumahnya menuju ke masjid. Falam yatakhatta riqaban nas, dan sesampainya di masjid dia tidak melangkahi orang-orang, tidak melewati pundak dari orang-orang. Ini juga bagian dari adab ketika kita masuk masjid khususnya di hari Jumat. Tidak disunnahkan dan sangat tidak dianjurkan melangkahi pundak-pundak para jamaah. Dan ini juga menunjukkan bahwasanya sangat dianjurkan bagi kita untuk terlebih dahulu bersegera masuk ke masjid sehingga kita mendapati sop-sop yang lebih awal dan tidak perlu melalui ataupun melangkahi pundak-pundak para jamaah. Hatta raka'a ma syaa ayyarka, kemudian setelah sampai di masjid dia tidak melangkahi pundak-pundak para jamaah, kemudian setelah itu dia melaksanakan sholat sunnah sebisa mungkin. Apa yang terjadi? Tsumma ansata idza kharajal imam, kemudian ketika imam sudah naik ke mimbar dan memulai khutbahnya, dia diam dan khusyuk mendengarkan khutbah tersebut. Termasuk juga bagian dari sunnah di hari Jumat. Falam yatakallam hatta yafrugha min salati, tidak berbicara di luar kepentingan sholat sampai sholat tersebut selesai. Apa imbalan yang didapati oleh hamba tersebut? Kanat kaffaratan lima bainaha wa bainal jumu'ati allati qablaha. Hal ini merupakan penghapus, penggugur dari dosa-dosa yang dilakukan antara Jumat yang ini dengan Jumat sekarang dengan Jumat yang sebelumnya. Itu dia fadilah orang yang mandi, kemudian bersiwak, kemudian memakai minyak wangi, kemudian memakai pakaian yang paling bagus, kemudian tidak melangkahi jamaah, kemudian dia mendengarkan khutbah dengan khusyuk dan tidak berbicara sampai selesai sholat, maka fadilahnya dan keutamaannya adalah kafarah ataupun pelebur, penghapus dosa-dosa yang dilakukan antara Jumat sekarang dan Jumat sebelumnya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya termasuk bagian dari ibadah yang dianjurkan di hari Jumat adalah membaca surah Al-Kahfi sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man qara'a surat Al-Kahfi yaumal jumu'ati adha'a lahu minan nuri ma bainal jumu'ataini. Barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi di hari Jumat, maka salah satu keutamanya adalah dia akan diterangi oleh Allah dia akan diterangi oleh cahaya antara dua Jumat. Maka disyariatkan bagi kita untuk membaca surah Al-Kahfi di hari Jumat.
Kemudian ya, istihbabut tadhkir ila salatil Jum'ah, dan ini sudah kita singgung tadi bahwasanya kita dianjurkan untuk bersegera menuju masjid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza kana yaumul jum'ati faghasala ahadukum ra'sahu wa ghatasala summa qada aw ibtakara thumma dana fastama'a wa ansata kana lahu bi kulli khutwatin khataha ka siyami sanatin wa qiyami sana." Barang siapa yang mandi kemudian berangkat dengan segera menuju masjid untuk melaksanakan Jumat, thumma dana, kemudian dia dekat dengan tempat imam, artinya di shaf pertama, wa ansata, dan ketika imam sudah mulai berkhutbah dia mendengar dengan penuh khusyuk, kana lahu bi kulli khutwatin khataha, maka keutamaannya langkah dia dari rumahnya menuju masjidnya, fadilahnya qasiyami sana, seperti berpuasa selama setahun, wa qiyami sana, dan melaksanakan sholat tahajud selama 1 tahun. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu jadi termasuk bagian dari hal yang ataupun ibadah yang sangat dianjurkan di hari Jumat adalah bersegera berangkat menuju masjid, at-tabkir ila salatil Jum'ah. Kemudian termasuk ibadah yang sangat dianjurkan juga di hari Jumat adalah memperbanyak doa, khususnya setelah sholat asar di hari Jumat, karena itu merupakan waktu-waktu yang mustajabah sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan banyak di antara ulama kita ketika setelah asar dia tidak pulang lagi ke rumahnya, namun justru duduk dan i'tikaf di masjid, manfaatkan waktu-waktu yang mustajab ini dengan membaca Al-Quran, dengan zikir, dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, demikian penjelasan singkat terkait dengan sholat Jum'ah. Mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.